Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang pinjaman online, teman-teman ya. Jadi resiko pinjaman online tentu saja kalian mungkin akan ada momen dimana kalian tidak bisa membayar pinjaman atau tunggakan pinjaman online kalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang seberapa lama atau seberapa lama DC pinjol ini akan menagih ke kalian dan akan terus mengganggu kalian untuk menagih hutang kalian jika kalian memang tidak bisa membayar. Nah, sesuai aturan dari OJK, maksimal pinjol atau fintech itu bisa menagih hutang kalian itu maksimal adalah 90 hari sejak jatuh tempo. Nah, itu bisa dikatakan gampangnya 3 bulan lah teman-teman ya. Nah, dari 90 hari itu kalau kalian memang tidak bisa membayar, aturan resmi dari OJK harusnya adalah kalian tidak boleh ditagih lagi. Kalian dibiarkan begitu aja, tapi konsekuensinya kalian akan di blacklist di BI checking. Sehingga ketika kalian ingin mengajukan pendanaan, kredit, cicilan, dan lain sebagainya, kalian akan dipersulit teman-teman. Dan itu adalah konsekuensi yang diberikan kepada nasabah atau peminjam yang tidak bisa mengembalikan atau membayar hutangnya ya. Jadi memang tidak ada tuh istilahnya kalian bakal diteror terus-terusan. Jadi tidak ada istilahnya tuh kalian akan diteror seumur hidup. Cuma masalahnya di Indonesia ini rata-rata masih belum mematuhi aturan dari OJK itu. Mereka lebih banyak mengabaikan aturan-aturan dari OJK. Nah, ini saya kurang tahu ya, apakah OJK sebenarnya ada sanksi atau tidak sih sebenarnya dengan aturan seperti ini yang sering dilanggar ataukah tidak. Yang jelas aturan yang pasti dipatuhi oleh aplikasi pinjol atau fintech ini yaitu maksimal denda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian telat, maksimal denda yang dikenakan adalah 100% dari hutang pokok kalian. Jadi contoh kalian sudah telat 90 hari. Nah, hutang kalian ini berbunga kan, kena denda, keterlambatan, dan sebagainya. Total mentok-mentok di 100% teman-teman. Jadi misal kalian pinjam 1 juta, mentok-mentok itu kalian akan dikenakan denda 1 juta juga. Jadi hutang kalian jadi 2 juta. Nah, ini yang akan ditagih terus-terusan sampai 90 hari. Harusnya ya. Tapi pada kenyataannya ada juga loh yang udah telat 1 tahun. Ya memang sih 1 tahun itu nggak full digangguin, tapi mungkin dijeda-jeda ya. Kalau yang awalnya mungkin dari hari ke-1 sampai hari ke-90 itu tiap hari pagi, siang, malam digangguin. Setelah 90 hari lewat biasanya agak melonggar tuh teman-teman. Nah, tapi mereka tetap meneror kalian sih. Jadi mereka intensnya juga lebih keras ya. Ibarat kata ya bisa dibilang agak kasar lah teman-teman kepada kalian dengan bahasa-bahasa yang mungkin merendahkan harkat martabat kalian. Nah, sebenarnya ini adalah resiko putus asa mereka ya, resiko pihak DC-nya. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ya, apakah pihak pinjol ini menginstruksikan maksimal 90 hari penagihan ataukah memang mereka juga membebaskan para debt kolektornya. Terus terang saja kebanyakan rata-rata para debt kolektor dari pinjol itu adalah orang-orang dari outsource ya teman-teman, bukan karyawan asli dari aplikasi pinjol yang kalian lakukan. Oleh karena itulah mungkin buat kalian yang pernah tahu atau merasakan kok bisa sih aplikasi DC pinjol ini itu tahu data pribadi kalian yang lain atau kontak dari atau kontak di ponsel kalian yang lain. Ya karena rata-rata mereka menggunakan jasa debt collector itu outsource teman-teman. Jadi mereka membayar jasa atau perusahaan debt collector untuk menagih kalian, di mana mereka pasti juga punya database dong. Jadi data-data yang yang pihak pinjol berikan ke pihak DC ini, itu kan mereka juga pasti menyimpan dan punya database. Sehingga jika kalian punya banyak masalah di beberapa aplikasi pinjol, otomatis datanya akan nge-link ya. Jadi ada history dan lain sebagainya. Apalagi kalian pernah melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Nah, ini lebih parah lagi ya teman-teman ya, kenapa kok data bisa diambil ya. Mungkin salah satu sumbernya dari situ juga teman-teman. Dan satu hal lagi, mungkin kalau kalian install bank digital. Contoh mungkin kalian install Neobank. Nah, seperti yang kalian tahu, Neobank ini kan satu grup dengan Akulaku ya. Nah, Akulaku memang tidak bisa mengakses data kontak di HP kalian. Tapi kalau dia kan punya Neobank ya. Neobank ini punya akses data atau punya izin yang meminta kalian izin untuk mengakses kontak kalian. Ya, tujuannya sebenarnya untuk undang teman dan lain sebagainya sih. Nah, tapi karena ini adalah satu perusahaan, satu grup yang sama, nah siapa tahu mereka bisa mengakses satu sama lain. Nah, ini hanya dugaan saja ya. Kita tidak bisa berasumsi atau memutuskan bahwa mereka bekerja sama untuk saling sharing data. Nah, tapi sebenarnya data kita ini yang sudah tersebar di pinjol ilegal itu dijual bebas ya teman-teman. Dijual satu datanya itu berapa ribu rupiah gitu kalau saya nggak pernah satu data berapa ribu rupiah gitu kalau saya nggak salah baca ya. Waktu itu sempat ada berita-berita ya di Detik atau di mana gitu, itu kayak misalnya Tokopedia yang habis dihack, datanya dijual di luar negeri atau mungkin di dark web sekalian teman-teman.
Nah, banyak sekali penjual belian data seperti ini yang ini biasanya dimanfaatkan oleh para pencari-pencari nasabah, nggak hanya di pinjol ya, itu pun juga terjadi di bank, di kartu kredit. Itu biasanya para sales-sales kartu kredit itu juga memanfaatkan seperti itu. Kadang mereka kan tiba-tiba mengontak kita, menawarkan kita kartu kredit, padahal kita nggak pernah ada interaksi di bank tersebut, teman-teman. Nah, mungkin seperti itulah ya, sharing-sharing data, penyebaran data, hal seperti itu, teman-teman. Jadi memang banyak aturan dari OJK ini yang kurang dipatuhi oleh aplikasi pinjol-pinjol saat ini, teman-teman. Terutama yang paling parah ya, yang 90 hari penagihan itu ya. Karena yang 1 tahun pun masih banyak yang ditagih, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.